Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inona Vidayasa dari kelas 5A SDM non-reguler. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Soal yang pertama itu jelaskan bagaimana kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi pandemik COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Berdasarkan artikel yang saya kutip dari katadata.co.id, penyerapan tenaga kerja produktif terganggu akibat goncangan ekonomi saat ini. Kendala pendidikan anak selama pandemi juga berpotensi menurunkan kualitas usia produktif. Pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung selama 1 tahun semakin menipiskan harapan calon angkatan kerja tersebut. Salah satu contohnya mahasiswa yang menyandang gelar sarjana hubungan internasional pada Februari 2020 yang lalu. Namun, usia produktif dan gelar sarjananya ternyata tidak mampu membuat mahasiswa lekas mendapatkan pekerjaan. Katanya, susah menemukan lowongan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19, khususnya yang sesuai dengan kemampuan dan gelar sarjananya. Dari kisah ini, salah satu gambaran pandemik COVID-19 yang menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati Indonesia. Dari hasil sensus tahun 2020, 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif 15-64 tahun. Presentasi itu juga jauh meningkat dibandingkan pada tahun 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus tahun 2020, jumlah angkatan kerja naik sebesar 1,74% secara tahunan. Ganjaran lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemik membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Selain itu, pandemik juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu. Seluruh problematika pembelajaran pada anak di masa pandemik ini berpotensi mengurangi kualitas kognitif mereka. Lebih jauh lagi, berpotensi mengurangi peluang mereka meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh yang murah. Di Indonesia, masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi ini dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik, yaitu dengan caranya memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan yang layak. Di negara Korea Selatan bisa menjadi contoh yang baik untuk hal itu, karena demografi Indonesia menyatakan Korea Selatan yang sempat terpuruk dalam kemiskinan akibat perang Korea mampu bangkit dan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian pengembangan atau bisa disebut juga lead bank. Korean Web menjadi salah satu contoh nyata dalam pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif dan kreatif. Jadi permasalahannya di sini, apabila Indonesia tidak semaksimal mungkin mengelola bonus demografi ini, maka permasalahannya akan semakin serius, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemudian ekonomi yang melambat, kemudian yang ketiga ada naiknya tingkat kemiskinan dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Jadi di sini salah satu prasyarat tercapainya bonus demografi adalah dengan tersedianya lapangan kerja yang lebih berkualitas. Dengan solusinya ialah usaha berbasis keluarga. Apabila di Indonesia gagal meraih bonus demografi di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, yaitu dengan menghidupkan usaha mikro atau bisa disebut juga UMKM. UMKM menjadi penyelamat ekonomi masyarakat meskipun harga-harganya yang melambung tinggi. Tetapi daya beli masyarakat tetap ada karena masyarakat masih bisa bebas bergerak meskipun dalam rumah. Di sini krisis akibat COVID-19 berbeda. UMKM menjadikan usaha keluarga sebagai solusi. Masih menjadi perdebatan karena banyak UMKM yang ikut terdampak karena corona. Situasi itu akan membuat UMKM yang tumbuh akan semakin terbatas dan spesifik. Pengembangan usaha berbasis keluarga ini bisa sekaligus dimanfaatkan untuk membangun gerakan kembali ke keluarga, membuat keluarga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap COVID-19. Karena itu,
kebijakan yang diambil di setiap kabupaten atau kota dalam mengelola kependudukan menghadapi bonus demografi nasional ini tergantung kondisi masing-masing daerah. Kebijakan yang tepat itu membuat potensi penduduk yang ada bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung upaya pencapaiannya dari bonus demografi tersebut. Cukup sekian video yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.